Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai lesson plan atau RPS atau topik perkuliahan dalam satu semester, yakni tentang FLDP 2 ini. Setiap kali pertemuan itu apa yang akan kalian pelajari. Nah, saya akan jelaskan berikut tentang ulasannya. Saya akan jelaskan pada saat sekarang ini. Oke, kita sambil buka dulu lesson plan-nya seperti apa, sambil lalu akan saya jelaskan. Oke, kita cari dulu lesson plan FLDP 2. Mana ya? Banyak sekali nih. Kunci. Lesson plan. Mana? Soal banyaknya ya. Lesson plan. Ya. Lesson plan of FLDP. Ya, oke. Jadi apa saja yang akan kalian pelajari dalam satu semester ini itu semuanya tertuang dalam lesson plan yang sudah dibuatkan oleh UPT Bahasa, baik dari untuk dua tutor ya, tutor yang hari Rabu kemudian yang hari Kamis juga. Nah, ini lesson plan-nya, ini lesson plan untuk FLDP 2 ya. Saya jelaskan ya. Apa saja sih kira-kira lesson plan-nya. Nah, untuk pertemuan pertama ya, rokem. Di situ ada rokmul awal, ada rokmul tsani. Nomor 1, ada nomor 2, kemudian ada garis hijau. Apa sih Bu fungsinya garis hijau itu Bu? Kok banyak garis hijau seperti itu? Nah, ini garis hijau itu untuk membatasi tiap minggunya, tiap minggu. Artinya nomor 1 dan nomor 2 itu minggu pertama, 3 dan 4 itu minggu kedua, 5 dan 6 itu minggu ketiga, 7, 8 minggu ketiga, 1, 2 minggu pertama, 3, 4 minggu kedua, 5, 6 minggu ketiga, 7, 8 minggu keempat, 9, 10 minggu kelima, 11, 12 minggu ke-6, 13, 14 minggu ke-7. Nah, minggu ke-7, kemudian 15-nya itu review, artinya dan ya review saja sebelum pelaksanaan UTS seperti itu. Nah, saya jelaskan ya. Jadi ini sudah saya berikan dengan harinya, Nak ya. Muqabalah, pertemuan atau meeting atau tarikh, tanggal. Meeting 1 hari Rabu sekarang, meeting 2 hari Kamis. Nah, nanti minggu berikutnya sama, 3 Romawi 1 itu ya hari Rabu, yang Romawi 2 hari Kamis. Misalkan apa saja Bu yang akan dipelajari setiap kali pertemuan, apa saja sih Bu? Misalkan ya, di sini saya jelaskan. Misalkan untuk pertemuan minggu pertama di hari Rabu, hari ini, itu onwan temanya itu tentang overview atau pengantar perkuliahan. Jadi hari ini masih pengenalan pembelajaran FLDP 2 akan dikemas seperti apa, itu yang akan disampaikan dalam pertemuan pertama hari Rabu ini. Temanya apa? Introduction to Arabic Proficiency Test. Nah, perkenalan tentang APT yang akan dipelajari dalam satu semester. Itu hari ini.
Kemudian al-hadaf. Al-hadaf itu tujuan atau tujuan perkuliahan atau indikator ya, indikator perkuliahan. Apa sih untuk pertemuan pertama yang akan dicapai? Nah, itu ada di hadaf, ada di apa tadi? Ya, ada di tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran dalam pertemuan pertama ini pendahuluan tentang tes APT, tes kemampuan bahasa Arab serta macam-macamnya. Pendahuluan tentang APT, penjelasan mengenai tujuan dan format tes misalkan, kemudian nanti bisa di akhir ada memberikan contoh-contoh tes untuk dianalisis misalkan. Nah, sebagaimana yang sudah saya sampaikan di awal bahwa untuk pertemuan kali ini pertama sudah tadi saya jelaskan tentang juknis FLDP, kedua sekarang saya akan menjelaskan tentang lesson plan atau RPS. Nanti yang ketiga akan saya berikan sedikit saja simulasi atau contoh-contoh APT yang sering digunakan oleh beberapa lembaga atau beberapa kampus dalam menyelenggarakan tes APT tersebut misalkan. Nah, itu tujuannya untuk pertemuan hari Rabu pada pertemuan sekarang. Ansyitoh itu kegiatan atau kegiatan pembelajaran. Di dalam kelas itu apa saja? Ada interaktif lecture, class sharing. Nah, interaktif lecturing itu karena ini banyak harus tutor yang menjelaskan karena memberikan pengantar tentang FLDP 2 programnya itu akan seperti apa, maka ansitohnya dosen yang lebih aktif dulu daripada mahasiswa. Tapi nanti insya Allah ansitohnya akan berbeda, tidak tutor terus yang menjelaskan misalkan, nanti akan lebih banyak ke teori dulu, praktek seperti itu. Kemudian kelas sharing. Nah, sharing kalau misalkan kalian punya hal yang ingin disampaikan, mau sharing dengan Ibu, boleh dipersilahkan. Sharing tentang apa, Ibu? Tentu tentang APT, pengalaman APT kalian, misalkan kesulitannya selama ini kalau mengerjakan tes APT itu apa, misalkan boleh nanti sambil sharing dengan Ibu di grup seperti itu. Kemudian diskusi setelahnya. Kalau ada hal yang ingin didiskusikan, nanti dipertanyakan, boleh setelah menonton video penjelasan dari saya, mungkin bisa dilanjut di Google Classroom. Ya, di Google Classroom kita pada pertemuan pertama ini seperti itu. Kemudian At-takdir ini penilaian ya, umpan balik ya. Umpan balik itu maksudnya ya ketika saya menjelaskan seperti ini, umpan baliknya kalian apa? Kalian mendengarkan dengan baik, menyimak dengan baik, berusaha memahami. Nah, berusaha memahami. Kalau misalkan ada hal yang tidak difahami tentang apa yang saya jelaskan, boleh dipertanyakan. Itu namanya umpan balik. Jadi tidak hanya yang saya nyerocos menjelaskan saja, tapi kalian tidak ada usaha untuk memahami ataupun tidak ada usaha untuk membaca saja, untuk menonton saja. Nah, itu berarti tidak ada umpan balik di situ. Nah, jadi saya harapkan video-video yang saya sebarkan sebagai bahan pembelajaran untuk pertemuan pertama hari Rabu ini silahkan disimak sebaik mungkin. Oke, itu untuk pertemuan pertama, minggu pertama hari Rabu. Untuk minggu pertama hari Kamis apa? Nah, di sini tertera nomor 2 hari Kamis, diagnostik pretest. Nah, ikhtibar at-tashkhisi al-musabbaq ya. Jadi besok kalian itu insya Allah akan diberikan pretest oleh tutornya. Untuk apa, Bu? Di awal kok sudah ada tes misalkan. Nah, itu gunanya untuk mengetahui tes kemampuan APT kalian itu seperti apa. Nanti
itu untuk mempermudah tutor dalam menyampaikan materi. Misalkan di kelas D1 itu rata-rata skornya berapa, di kelas K1 misalkan tutornya di K1 misalkan mahasiswanya itu yang bagus APT-nya nilainya sekian, yang kurang. Nah, kalau sudah ketahuan seperti itu, nanti tutor itu bisa mudah untuk menyampaikan beberapa materi yang akan disampaikan guna untuk agar kalian di akhir itu sama-sama mempunyai tambahan pengetahuan atau bahkan tambah mahir dalam mengerjakan APT ataupun EPT-nya seperti itu. Itu gunanya pretest yang dilakukan di awal pertemuan untuk mengetahui kemampuan kalian dalam mengerjakan tes APT itu skornya berapa, nanti agar tutor mudah untuk menyampaikan materi yang akan disampaikan dalam satu semester. Nah, nanti di akhir itu akan dites kembali sesuai dengan beberapa tes APT yang kami rancang, gunanya ya untuk mengukur ketercapaiannya pembelajaran selama satu semester seperti itu. Jadi hari Kamis besok insya Allah akan ada pretest untuk kalian semua. Untuk juknis pretestnya seperti apa nanti mungkin akan dijelaskan oleh tutor hari Kamis yang mendampingi kalian di hari Kamis. Kemudian maudunya ada listening, ada structure, ada reading, ya. Ada istima, ada tarkib, buat ta'bir, ada at-tarkib, buat ta'bir kitabi, ada qiraatul fahmi. Jadi perlu diketahui oleh seluruh mahasiswa kalau rata-rata APT itu muatan materi yang sering diujikan, soal-soal APT yang sering kali muncul itu ada 3 poin. Pertama, istima itu listening, ya, mendengarkan. Jadi ada nanti model tesnya mendengarkan audio, nanti kita menyimak saja, kemudian ada tes, ada soal yang diberikan terkait dengan hal-hal yang kita dengarkan. Itu bisa istima itu bisa dikenal juga dengan apa gunanya istima adalah bagaimana mengukur kemampuan mendengarkan mahasiswa. Artinya mahasiswa itu diberikan soal untuk mengetahui tingkat mendengarkannya sejauh mana pemahaman mahasiswa terkait dengan hal yang dengarkan. Jadi pertama istima, ya, atau lebih dikenal dengan fahmul masmu, memahami apa yang didengar. Itu pertama. Muatan materi yang pertama di tes APT itu pertama istima, fahmul masmu. Jadi tidak hanya mendengarkan saja, tapi lebih daripada itu kalian bisa memahami apa yang didengarkan, seperti itu. Caranya Ibu bagaimana? Nanti ada hiwar ataupun fakrah ataupun cerita yang akan diberikan ke kalian. Nanti akan ada soal berikutnya, itu untuk menguji sejauh mana ketangkasan pendengaran kita terhadap apa yang didengarkan. Itu istima, ya, fahmul masmu, itu poin pertama materinya. Kemudian poin yang kedua, muatan materi yang kedua yang sering kali ada di APT itu adalah tentang tarkib. Tarkib itu nahwu ataupun sorof, kaidah, ya. Tarkib itu qawaid al-lughah al-arabiyah. Kita tahu kalau qawaid atau tarkib di bahasa Arab itu ada istilahnya nahwu, ada sorof, seperti itu. Itu tarkib. Itu sering juga tuh ada banyak yang keluar. Kemudian selain tarkib itu wat ta'bir al-kitabi, kitabah. Kemampuan menulis mahasiswa itu juga seringkali ada di tes APT. Kemudian muatan materi yang ketiga itu qiraatul fahmi, qiraah atau bisa dikenal juga dengan istilah fahmul makru. Ya, fahmul makru, memahami apa yang dibaca. Misalkan ada teks panjang, nanti di bawahnya ada pertanyaan berkaitan dengan teks yang dibaca. Itu namanya fahmul makru, memahami apa yang dibaca. Jadi tidak hanya bisa
tidak hanya bisa membaca teksnya saja, tapi juga bisa paham apa sih isi teksnya, seperti itu. Nah, tiga poin penting itu ya yang menjadi topik ataupun tema yang ada di dalam tes APT. Pertama istima fahmul masmu, yang kedua qiraah fahmul makru, kemudian yang ketiga ada tarkib buat ta'bir al-kitabi, qawaid dan kitabah di sini. Kitabah itu biasanya nanti terkadang ada menyusun, misalkan ya menyusun kata ataupun ya pokoknya yang berkaitan dengan kemahiran menulis mahasiswa, itu namanya ta'bir al-kitabi. Misalkan mengerang cerita, misalkan cerita pendek saja, nah itu ta'bir kitabi. Yang penting kalian harus tahu kalau muatan APT itu, saya ulangi, ada 3. Pertama istima fahmul masmu, kedua qiraah fahmul makru, kemudian ketiga ada at-tarkib wa ta'bir al-kitabi. Kemudian tujuannya, indikator pembelajarannya untuk pertemuan Kamis besok, memberikan diagnostik tes kepada mahasiswa untuk mengevaluasi, untuk mengevaluasi tingkat kemampuan awal mereka dalam listening, reading, dan structure. Nah, itu tujuannya tuh. Jadi diberikan pretest di awal itu guna untuk mengukur kemampuan kalian seperti apa. Jadi sebelum ikut APT itu seperti apa, nanti setelah selesai ikut APT itu dites lagi, namanya post test, seperti apa hasilnya. Nah, di situ. Kemudian yang poin 2, mengidentifikasi kelemahan dan area yang perlu diperbaiki. Nah, itu tindak lanjut dari tes APT. Dari tes pretest, dari tes pretest yang diberikan tutor, ketika sudah ketahuan mahasiswa ini skornya berapa misalkan, nah itu tutor yang menemani atau yang membimbing kalian itu bisa mengetahui titik kelemahannya di mana, yang perlu diperbaiki di hal apa, seperti itu. Itu gunanya pretest yang akan diberikan. Kemudian ansitoh, tes diagnostik. Kemudian at-takdir itu ada umpan balik dan analisis hasil tes diagnostik. Nah, oke. Kemudian saya lanjutkan, itu yang saya jelaskan nomor 1 dan 2 itu untuk pertemuan minggu pertama, hari Rabu dan hari Kamis. Nah, minggu kedua itu di sini ada Rabu Kamis, minggu kedua ada listening part 1 ya, comprehension question misalkan, as'ilatul fahmi. Nah, onwa temanya itu maudu ya, temanya ada listening part 1. Jadi untuk minggu kedua nanti kita akan belajar istima, yang bidikannya, materinya pertama itu adalah istima 1, istima pertama. Nah, istima itu bisa dari ada muhadasah qasirah, percakapan pendek yang akan diperdengarkan misalkan, kemudian short conversation nanti di Kamisnya itu. Memahami jenis pertanyaan dalam listening part 1, latihan mendengarkan rekaman pendek dan menjawab pertanyaan. Nah, oke. Di hari Rabu minggu kedua nanti kita akan belajar istima 1. Istima 1 itu mungkin ada satunya karena mungkin akan ada lanjutannya, itu sebagai pembeda saja. Kita akan belajar istima di pertemuan kedua, nanti juga akan dibarengi dengan beberapa latihan tentang istima, seperti itu. Mendengarkan rekaman pendek, tapi yang didengarkan itu masih berupa muhawarah ataupun muhadasah yang pendek-pendek saja, dan pertanyaannya yang mudah-mudah dulu karena masih baru dimulai dan ini pertemuan di awal-awal, masih hal-hal yang disampaikan itu tidak akan terlalu rumit. Kemudian di hari Kamis latihan mendengarkan rekaman pendek dan menjawab pertanyaan. Nah, hari Kamis itu banyak latihan-latihan yang akan diberikan oleh tutornya. Kemudian di minggu ketiga, apa sih nanti yang akan temanya apa? Nah, untuk minggu ketiga, minggu kedua minggu pertama ini sekarang saya ulangi, minggu pertama itu yang akan disampaikan oleh saya dan tutor yang
hari Kamis, yang mengampu kalian hari Kamis itu adalah pengenalan FLDP 2. Nanti hari Kamis akan ada pretest. Kemudian untuk minggu kedua akan belajar istimak 1, oke. 34 istimak 1. Nah, minggu ketiga masih listening juga, masih istimak juga, tapi part 2 lanjutannya. Minggu keempat ada listening 3, oke. Jadi listening itu atau istimak akan dipelajari selama 3 minggu. 3 minggu dengan 2 tutor. 3 minggu dengan 2 tutor itu berarti 226. Ya, 2226. Ya, akan dipelajari, kalian akan dibimbing listening ataupun istimak itu selama 6 kali tatap muka. 3 tatap muka dengan saya, 3 tatap muka dengan tutor berikutnya, seperti itu. Kemudian pertemuan yang selanjutnya ketika sudah belajar istimak 1, 2, 3, nah nanti akan ada materi yang akan disampaikan adalah tentang at-tarkib wa ta'bir al-kitabi. At-tarkib wa ta'bir al-kitabi 1. Nah, kemudian di berikutnya akan ada at-ta'bir, at-tarkib wa ta'bir al-kitabi 2, at-ta'bir wa tarkib al-kitabi at-tarkib wal kitabi tarkib ya, tarkib wa ta'bir al-kitabi 2 ada 3-nya. Oke, jadi saya paham. Jadi listening itu akan istimak, mendengarkan akan kita latih itu selama 3 minggu. Akan dilatih selama 3 minggu. Minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Kemudian tarkib qawaid itu akan dilatih selama 3 minggu juga. 3 minggu juga. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, minggu kelima, ke-6, ke-7 itu yang akan dipelajari adalah tentang tarkib, tentang nahwu dan shorof. Nah, baru setelah itu di pertemuan ke-8 akan ada UTS. Nah, setelah UTS ada qiraah 1, qiraah pak 1, ada qiraah 2, ada qiraah 3. Masing-masing 3. Ada reading 4. Oke. Nah, kalau qiraah, materi qiraah itu akan dipelajari, akan diberikan, akan dibimbing selama 4 minggu. Jadi ada qiraah 1, ada qiraah 2, ada qiraah 3, ada qiraah 4. Nah, kalian akan banyak nanti mendapatkan materi-materi qiraah karena mungkin itu dirasa lebih sulit untuk materi fahmul makru seperti itu. Nah, baru setelah kalian mempelajari istimak 3 minggu, tarkib 3 minggu, qiraah dipelajari selama 4 minggu. Nah, setelahnya itu akan ada tryout, latihan. Tryout 1, ada tryout 2. Kemudian ada diagnosis post test. Nah, diagnosis post test ini ketika sudah hampir mau UAS, nanti akan di awal sekarang ada pretest, terakhir nanti akan ada post testnya. Baru terakhir itu nanti akan ada final test, akan ada UAS yang akan dilaksanakan oleh setiap tutor. Nah, itu saya kira gambaran dari tema-tema yang akan dipelajari. Untuk untuk temanya ya itu kan hanya saya tadi menjelaskan tentang bahwa pertemuan kedua istimak, ketiga istimak, keempat istimak, nanti kelimanya ada tarkib, keenam ada tarkib, ketujuh ada tarkib, pertemuan ke-8 UTS, pertemuan ke-9 ada qiraah 1, 10 qiraah 2, 11 qiraah 3, kemudian 12 qiraah 4. Nah,
12. Nah, di 13-nya akan ada tryout. Nah, hanya itu yang saya jelaskan. Untuk tema khususnya untuk maudhu'in far'iyyin itu bisa dibaca-baca sendiri apa. Saya rasa di sini tidak susah untuk memahami ya. Misalkan untuk minggu pertama itu muhadasah qasirah, muhadasah percakapan pendek materinya, muhadasah atwal, nah muhadasah yang lebih panjang. Kemudian untuk pertemuan ketiga, listening 3 itu monolog 1, menjelaskan strategi dan mendengarkan. Nah, selain materi-materi yang akan disampaikan teori-teorinya oleh tutor, oleh saya dan tutor yang lain di hari Kamis, nanti insya Allah akan kita berikan trik dan tipsnya juga bagaimana cara memecahkan soal-soal APT yang yang kalian temui, yang akan kalian hadapi ketika nanti tes APT. Kalau tarkib nanti ketika menemukan tes begini, biasanya nanti yang dicari itu ininya. Nah, nanti biasanya kalau pembelajaran APT ini diselingi dengan diberikan tips dan trik, itu nanti akan lebih mudah kalian memahaminya. Mungkin ini saja untuk penjelasan dari penjelasan tentang lesson plan yang sudah tertera. Yang lain ke bawah untuk materi dan ansitohnya bisa dibaca-baca sendiri. Saya rasa itu tidak terlalu sulit untuk difahami seperti itu ya. Untuk temanya, gambaran apa yang akan dipelajari dalam satu semester itu sudah saya jelaskan barusan, semoga bisa difahami. Namun jika memang ada hal-hal yang belum difahami terkait dengan penjelasan saya, monggo bisa ditanyakan di grup seperti itu, di grup classroom ya, di grup classroom kita. Google Classroom itu untuk diskusinya insya Allah tidak akan saya batasi waktunya kapan saja. Silakan, selamat membaca untuk lesson plan, selamat mendengarkan, menyaksikan dan memahami. Sekali lagi, jika ada hal yang tidak dipahami silahkan ditanyakan.